Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa waktu berlari begitu cepat meninggalkan kita? Hari demi hari berganti, tapi hati kita entah di mana. Kita sibuk membangun banyak hal, nama, pekerjaan, pengakuan. Tapi pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan selamat di hadapan Allah? Atau justru aku termasuk al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat? Nabi kita pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan harta. Ya Rasulullah, lalu Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Tetapi dia juga datang dengan dosa karena telah mencaci maki si fulan, menuduh si anu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka pahalanya akan diambil untuk menebus dosa-dosanya itu. Jika pahalanya habis sebelum semua dosanya terbayar, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya akan diberikan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini begitu menusuk, sahabatku, karena Nabi tidak sedang berbicara tentang orang kafir, bukan juga tentang mereka yang tidak pernah beribadah, tapi tentang umatnya sendiri. Orang yang rajin sholat, tapi lisannya tajam. Orang yang rajin puasa, tapi hatinya penuh kebencian. Orang yang rajin bersedekah, tapi diiringi kesombongan. Mereka datang membawa segunung pahala, tapi juga segunung luka yang pernah mereka tinggalkan di hati sesama manusia. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa gunanya semua amal kebaikan jika hatiku masih kotor? Apa gunanya bibir ini berzikir jika di dalam dada masih tersimpan dendam dan iri hati? Kebangkrutan yang sesungguhnya mungkin tidak terlihat di dunia, karena dunia terlalu buta untuk menilainya. Tapi kelak di hadapan Allah, semua catatan akan dibuka. Setiap kata yang pernah kita lontarkan, setiap perasaan buruk yang kita sembunyikan, semuanya akan ditampakkan sejelas matahari di siang hari. Imam Al-Ghazali pernah menulis, banyak orang salat, namun yang ia dapat hanyalah lelah. Banyak orang puasa, namun yang ia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Mengapa? Karena amalnya kosong dari keikhlasan, dan hatinya dipenuhi oleh cinta dunia. Kita tersenyum di depan orang lain, tapi di belakang menyimpan kedengkian. Kita memberi, tapi mengharap pujian. Kita menasihati, tapi ingin diakui sebagai yang paling suci. Bukankah itu adalah bentuk kebangkrutan rohani? Kadang aku takut, jangan-jangan semua kebaikan yang aku lakukan hanyalah topeng di hadapan Allah. Tapi rasa takut itu wajar, dan jangan sampai membuat kita berhenti berbuat baik. Karena yang terpenting bukanlah seberapa besar amalmu, tapi seberapa jujur niatmu saat melakukannya. Selama kita masih bisa bersujud, selama air mata penyesalan masih bisa menetes, selama hati kita masih bergetar saat mendengar nama Allah, kita belum bangkrut. Karena kebangkrutan sejati adalah ketika hati sudah mati. Allah berfirman, pada hari itu, harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, kalbun salim. Hati yang bersih, sahabatku, itulah satu-satunya modal yang bisa menyelamatkan kita. Bukan kekayaan, bukan status, bukan gelar, tapi ketulusan yang tak terlihat oleh manusia, namun dicatat dengan penuh cinta oleh Allah. Bayangkan, saat kita berdiri di hadapan Allah, kita datang dengan penuh keyakinan akan amal kita. Lalu Allah berkata, engkau syalat, tapi hatimu sibuk memandang pujian manusia. Engkau berpuasa, tapi engkau membenci saudaramu. Engkau bersedekah, tapi engkau menghinakan orang yang kau beri. Maka pahala yang kita kira akan menyelamatkan, justru menjadi beban yang menyeret kita. Mungkin kita terlalu sering fokus pada dosa-dosa besar, tapi jarang membahas dosa-dosa hati. Padahal, dari sanalah awal kebangkrutan dimulai. Ketika ria mulai tumbuh, ketika sombong diam-diam menempuk, ketika cinta pada dunia lebih besar dari cinta pada akhirat. Itulah benih-benih al-muflis. Mereka yang bangkrut karena hatinya tidak pernah benar-benar jujur mencintai Allah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah berhenti berjuang, tapi ubah arah perjuanganmu. Berjuanglah bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk dipandang oleh Allah. Bukan untuk dikenal penduduk bumi, tapi untuk dikenal oleh para malaikat di langit. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada dirimu,
Apakah hari ini aku semakin dekat pada Allah atau justru menjauh? Apakah hatiku hari ini lebih lembut atau semakin keras? Karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki catatan kita. Setiap sujud adalah permohonan maaf yang tulus, dan setiap tetes air mata adalah tinta taubat yang sangat Allah cintai. Kadang yang membuat kita bangkrut bukanlah dosa besar yang kita lakukan, tapi luka-luka kecil yang kita tinggalkan di hati orang lain tanpa pernah meminta maaf. Satu ejekan, satu gosip, satu perasaan dengki, dan tanpa sadar, pahala kita menguap perlahan. Ya Allah, jika Engkau menanyakan amal kami, maka sungguh kami tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Salat kami sering tercemar ria, puasa kami kadang tercampur ujub, dan sedekah kami masih berharap pujian. Kami malu, ya Rob, tapi kami datang dengan satu hal yang masih tersisa. Harapan bahwa Engkau masih mau mengampuni kami sebelum kami benar-benar bangkrut di hadapan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi orang yang muflis di akhirat. Jadikanlah amal kami tulus meski sedikit. Jadikan hati kami lembut meski rapuh. Dan jadikan air mata kami sebagai saksi cinta kami kepadamu, bukan bukti penyesalan yang terlambat. Sahabatku, jangan takut miskin di dunia, tapi takutlah miskin di hadapan Allah. Karena dunia ini sementara, tapi kebangkrutan di akhirat itu abadi selamanya. Mari kita sama-sama belajar menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, bukan hanya terlihat saleh di hadapan manusia. Mari perbaiki hati kita sebelum semuanya terlambat. Semoga kelak kita tidak saling menuntut di hari pembalasan, tapi justru saling memaafkan sambil tersenyum di bawah naungan rahmat-Nya. Amin. Terima kasih sudah menyimak. Jika konten ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua.